Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, uh, rekaman sudah mulai. Ini Mahendri Masker. Mahendri Masker. Halo Pak, Apaan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Baik, pada pertemuan kali hari ini kita akan melanjutkan tentang PowerPoint dan iSpring. Dan nanti Pak Widi pengen tahu progres masing-masing mahasiswa udah sampai mana. Jadi nanti Pak Widi tanyain satu-satu, tolong nanti dijawab jujur. Jadi kalau memang nanti ada masalah atau bagaimana, silahkan nanti komunikasikan biar kita semua mungkin bisa memberikan solusi enaknya bagaimana. Oke, sebentar. Pak Widi nggak bisa suaranya keras-keras ya, karena Pak sudah habis-habisan tenaganya Pak Widi. Baik, silakan dibuka PowerPoint-nya seperti biasa. Oke, fungsi interaktif. Oke, saya share dulu your entire screen. Oke, share. Sudah muncul gambarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, siap. Ini mesti saya ngudah Pak anu iki jaringannya juga sih. Mesti kotanya kayak terus. Enggak buyan. Oke, nah kita baru masuk ke PowerPoint di sini. Kita melanjutkan iSpring. Nah, pada prinsipnya memang iSpring itu ada berbagai macam kelebihan lagi. Capek ini dan. Oke. Ada yang baru siapa ini? Nur Alif. Oke, jadi yang perlu Pak Widi ingatkan lagi, ketika terutama transisi, efek-efek transisi, kalian kalau dalam pembuatan media sebisa mungkin kalau standarnya memang nanti akan bentuknya seperti ini, standarnya PPT, kita slideshow. Ketika kita klik di sembarang tempat, dia akan pindah slide. Nah, itu akan sangat mengganggu nanti di media kalian. Ini siapa yang baru masuk? Rizka Wulandari. Oke, seperti itu. Jadi kan harusnya diklik silakan masuk dulu biar dia bisa next ke slide dengan pengaturan. Kalau belum diatur settingan defaultnya PowerPoint, settingan bawaannya dimanapun dia klik dia akan pindah slide. Nah, cara ngaturnya klik transition, terus langsung ke pojok sebelah kanan ada tulisan advance slide. Nah, di situ ada on mouse click dan after. Kalau after dia otomatis pindah ke slide selanjutnya setelah berapa menit atau berapa detik. Kalau on mouse click ketika bawaannya kan centang seperti ini. Nah, saya minta kalian centangnya itu dihapus. Nah, perbedaannya di mana? Ketika kita di slide itu, kita diklik-klik mana tadi? Kita on mouse kliknya itu di centangnya dihapus, ketika kita slideshow, kita diklik-klik manapun dia tidak akan pindah. Harus melalui yang kita hyperlink. Klik, nah dia baru pindah. Nah, dia otomatis. Jadi efeknya itu dia otomatis jalan setelah satu detik. Nah, seperti itu. Itu perbedaannya. Jadi kalau dia masih on mouse clicknya masih hidup, itu nanti memang repot. Repotnya kalau yang pengguna media itu asal ngeklik di posisi di mana dia langsung next, padahal harusnya melompat ke slide yang keberapa. Nah, itu perlu diperhatikan betul-betul. Selanjutnya yaitu tentang insert. Kalau kalian pengen memberikan theme song atau ada
suara yang ada di belakang atau seperti soundtracknya atau dempeng lah, back sound. Itu caranya klik paling awal, slide paling depan, audio, kita buka audionya, pilih musiknya, terus insert. Nah, nanti akan muncul icon seperti ini. Nah, ini perlu diatur juga karena memang masuk. Karena kalau tidak diatur, musiknya langsung berhenti seperti itu. Supaya dia bisa berjalan di sepanjang slide. Itu cara mengaturnya. Klik ikonnya, terus playback. Di sini ada start, tulisan start. Nah, startnya kamu ganti automatically. Terus play across slide, loop until stop, hide during show. Nah, seperti itu. Jadi modelnya nanti seperti itu. Nah, coba kita cek F5 slideshow. Nah, medianya dia ada, walaupun kita klik ke slide selanjutnya, dia tetap berjalan aja, musiknya tetap jalan. Nah, itu kan lebih enak medianya supaya si yang belajar itu nyaman. Usahakan audionya ini memang audio demsong. Cari aja di YouTube banyak. Mungkin demsongnya Mobile Legend atau mungkin demsongnya apa, terserah sih masing-masing. Seperti itu. Nah, itu pengaturan audionya. Nah, nanti silakan. Nah, kacaunya kalau tidak diformat, nanti akan bentuknya seperti ini. Ikonnya biasanya kalau bawaan, ikonnya ketika walaupun di slideshow, ikonnya terlihat. Nah, kalian harus hide dulu, diklik hide during show. Kalau ini tidak dicentang, nanti ketika di slideshow, icon speakernya itu akan terlihat seperti itu. Jadi harus dicentang. Oke, sampai sini apply in background style. Oke. Oke. Baik, sampai penginputan audio ini tidak ada masalah ya. Baik, baru kita masuk ke iSpring. Nah, masuk ke iSpring. Di situ nanti kita pengen ada beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan dalam iSpring. Nanti lebih fokus ke fasilitas untuk presentingnya dan fasilitas untuk kita memperdalam kuisnya. Oke. Kita pengen kan biasanya ada audio yang ada dubbingnya. Selamat datang bla 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 bla. Nah, itu dengan cara klik record audio. Salah. Maaf. Kembali. Klik manage narration. Nah, setelah itu barulah klik record audio. Nah, ini kan seperti editing. Jadi kalau di posisi sini dia di slide ini, jadi dijalankan aja. Oh, di slide ini di slide ini. Nah, kita buat narasinya, caranya bagaimana? Record audio. Nah, coba langsung klik start record. Selamat datang di media pembelajaran. Media ini akan mempelajari tentang iSpring pada Microsoft PowerPoint. Silahkan yang ingin mempelajari, klik silahkan masuk. Nah, coba kita play. Bentuknya seperti apa sih?
Nah, kan langsung pindah slide, ya udah nanti terus di start record lagi di slide yang sebelah sini, terus nanti udah pindah slide lagi, klik start record lagi di slide yang ini, jadi lebih enak seperti itu. Dan yang jadi masalah Pak tadi kok suaranya nyepler-nyepler. Nah, kalau memang sebenarnya kalau untuk rekaman audio mikrofonnya harus yang bagus, tapi kita bisa mengakali mikrofon yang menggunakan headset itu dengan cara kalau pecah-pecah seperti itu kalian tutup dengan kain atau tisu. Coba ini saya tutup dengan kain ya. Coba hasilnya seperti apa? Saya record nanti kita bandingkan. Baik, slide yang pertama di sini kita akan mempelajari tentang mulai kuis. Jadi silakan klik mulai kuis. Coba hasilnya seperti apa suaranya? Pasti saya yakin suaranya jauh lebih halus. Coba. Dan kita bandingkan dengan suara yang ada di awal tadi. Ya, jangan jauh-jauh. Ini ya, mulai dari sini. Ada nyeplar-nyeplarnya ini. Nah, jadi lebih nyaman kan? Nah, jadi triknya tidak harus beli mikrofon yang mahal-mahal, nggak usah pakai mikrofon headset bisa, tapi ya itu dengan cara uh, supaya lebih halus itu ditutupi dengan kain. Syukur kainnya lebih tebal, terus kamu nanti bicaranya agak keras. Jadi nanti yang terekam di sini juga suaranya jauh lebih jernih seperti itu. Nah, setelah pengaturan di sini, barulah klik save and close. Nah, sudah masuk di iSpring-nya. Barulah kita atur lagi di slide properties di sini. Nah, mulai dari sini. Nah, coba kita sini bisa lihat ya. Nah, kelihatannya enggak perlu. Baik, kalau sudah diatur seperti ini, jadi lebih enak nanti untuk kedepannya. Oke, barulah itu tadi penambahan tentang dubbing atau pemberian suara untuk presenter mempresentasikan nanti materinya. Biasanya kan nanti ada tulisan materi banyak, nah daripada si Ustaz Didik juga bingung membaca, ya udah kamu presentasikan. Kan ada kan tipe anak itu belajar dengan harus membaca, ada yang harus mendengarkan, ada yang harus melakukan, ada yang harus mendengarkan dan sambil membaca. Jadi kita memfasilitasi itu sebenarnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke kuis. Silahkan klik di slide kuisnya, pas di slide kuis, klik kuis. Ya. Ada pengaturan yang harus kalian bisa di sini, salah satunya di soal. Nah, kita bisa mengatur secara defaultnya. Yang pertama di sini ada pengaturan tentang main properties, quiz scoring, quiz properties, question list, dan reporting. Nah, kita masuk di yang pertama dulu, main properties. Main properties di sini maksudnya kita bisa mengatur dulu judulnya apa. Di sini mungkin diganti, slide size-nya kalian buat ukuran berapa, lebih aman memang 16:9 seperti itu ya. Oh, ini. Oh ya, defaultnya 16:9 ya. Tapi paling aman karena rata-rata perbandingan layar yang ada di Indonesia memang 16:9. Terus, nah, time limit. Time limit di sini adalah waktu maksimal mengerjakan kuis seluruhnya. Jadi kan biasanya batas waktu mengerjakan lah
Kalau di ujian biasanya kan 120 menit, 90 menit. Nah, itu dengan cara mengatur seperti itu. Ya tinggal dicentang, terus waktunya diatur aja 120 menit, 60 menit, atau berapa, 90 menit, seperti itu. Oke, selanjutnya ke quiz scoring. Nah, quiz scoring di sini maksudnya kita membuat scoringnya itu bagaimana. Kita menentukan KKM-nya berapa, passing grade-nya berapa, itu dengan quiz scoring. Caranya ya tinggal klik by passing score, terus ini klik pakai poin aja, jangan persen, terus baru masukkan KKM-nya di passing score. Kalian isikan berapa di situ. Nah, kita isikan saja di situ. Biasanya KKM IPA kan kalau nggak 70, 75, 80 itu biasanya sekolah favorit, biasanya 80. Biasanya 70 sampai 75 untuk KKM-nya. Setelah itu di save. Komen sekali setiap perubahan, katakan di main properties ada perubahan, di save. Terus kita masuk lagi ke quiz scoring, di save. Supaya apa? Menanggulangi lupa nge-save kayak gitu. Jadi tiba kita repot-repot mengatur, baru itu lupa nge-save kan saya kan jengkel lah, kita save mau ternyata. Nah, itu kan meminimalkan seperti itu. Yang ketiga yaitu ada question properties. Nah, question properties ini digunakan juga untuk mengatur beberapa. Nah, contoh, ini poin ketika mengerjakan satu soal itu berapa. Kalau soalnya ada 5, berarti ya kalau betul itu poinnya 25. Kalau salah ya terserah, boleh ada yang di min 1, ada yang di min 10, ada nggak usah ada min juga boleh. Terus selanjutnya restriction. Restriction itu di sini ada macam-macam. Shuffle answer choice itu mengacak jawabannya, accept partial answer, allow user to skip survey question. Jadi dia tidak bisa skip soal itu sebelum mengerjakan soal tersebut. Terus ada limit time to answer the question. Jadi maksimal mengerjakan nomor tersebut. Bisa untuk melatih supaya mengerjakan itu cepat. Itu mungkin satu soal dibuat maksimal mengerjakan hanya 1 menit. Biasanya olimpiade seperti itu. Terus ada apa? Nih feedback. Nah, biasanya kan di sini ada correct sama incorrect. Kalau kalian ngaturnya pertama dari sini, kalian harus ngatur ke masing-masing slide. Nah, biar kalian nggak repot, pakai yang properti saja. Pakai yang ini koreknya ini langsung diubah, nanti otomatis semua di soal-soal itu di ASP itu dia akan berubah seperti itu. Nah, itu langsung diklik apply to all, baru di save. Terus kita atur lagi yang keempat yaitu question listnya. Question listnya, nah kalian bisa membuat bank soal dulu, digrupkan. Grup 1 ada 50 soal, grup 2 ada 50 soal, grup 3 ada 50 soal. Nah, nanti kalian bisa acak dari antar di dalam sebuah grup atau antar grup di situ. Jadi tidak mungkin nanti peserta didik satu dengan yang lainnya soalnya sama, itu tidak mungkin. Jadi nanti dia akan shuffle, akan mengacak seperti itu. Nah, nanti bisa seperti kalau biasa kalau di PNS itu ada CAT, itu sebenarnya modelnya seperti ini, question group, dibuat beberapa question group, habis itu dia jadi nggak mungkin nanti saya dengan sebelah saya soalnya sama, itu tidak mungkin. Nah, yang reporting kemarin kita sudah menjelaskan di situ untuk mengirim hasil jawaban peserta didik. Nah, langsung di save itu ya. Nah, setelah semuanya terus diatur bentuknya, desain-desainnya menggunakan player, didesain sedemikian rupa supaya menarik dan sesuai dengan tema yang ada di media tersebut, dapat di PowerPoint itu. Kalau PowerPoint dominannya orange dengan hitam, ya desain kan yang dominan orange dan hitam. Jangan temanya orange dan hitam, evaluasinya warnanya pink, itu kan malah warnanya terlalu jelek banget ya. Jadi
tidak enak untuk dipandang. Jadi dia nanti peserta didik akan cepat bosan atau jelek lah seperti itu. Terus nanti sudah diubah, apply and close. Lihat ya benar ya. Show question number, show award point. Nah, silakan nanti nanti didesain. Nah, setelah didesain kembali ke save and return, terus kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah, baru kita publish. Nah, publish-nya kemarin sudah diajarkan kan. Nah, baru kita tulis judulnya apa, penyimpannya di mana, kita tentukan yang HTML5 saja, terus playernya bentuknya seperti apa, ukurannya bentuknya, kualitasnya seperti apa. Pokoknya kualitas tak sarankan dia di hide semua supaya tidak ada kompres ngompres gambarnya menjadi pecah-pecah atau bagaimana. Jangan ya, jadi di high quality semua aja, enggak apa-apa. Baru di publish. Yes. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Sudah masuk. Bagus, keren. Oke, seperti itu. Jadi silakan kalian tadi yang suara masalah nggak tak save tadi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini yang chat. Risma juga nggak bisa masuk, Pak. Kendala. Oh, gimana? Tadi mau tanya siapa? Mbak Arisya mau tanya apa? Belum, Bapak. Oh, oke. Siap. Oke, kalau belum ada pertanyaan, sekarang gantian saya yang tanya. Mulai yang pertama, Mbak Akmalia Rahma. Mbak Akmalia Rahma. Masuk. Monitor. Mbak Akmalia Rahma. Iya, Pak, hadir. Apa kuih? Mau suara apa kuih? Adik saya lagi nangis, Pak. Wah, tak kira apa. Oke. Mbak Akmalia Rahma, Pak Widi mau tanya, progresnya udah sampai mana? Belum bisa download aplikasi Inspring-nya, Pak. Kalau repot langsung ke servisan aja, karena kalau download nanti kelamaan malah waktunya nggak nyampe, malah kamu yang kerepotan sendiri. Kalau ke servisan paling berapa lah, nggak banyak lah di situ. Oke, gitu ya Mbak Akmalia. Untuk materinya sudah dirangkum? Sudah. Oke, berarti tinggal masukkan ke PowerPoint atau malah sudah buat PowerPoint? Belum, Pak. Oke, berarti tinggal masukkan ke PowerPoint ya. Oke, Iya. segera dikerjakan ya, waktunya tinggal 1 minggu. Iya, Pak. Oke, selanjutnya, terima kasih Mbak Amalia. Selanjutnya, Mbak Alfiani Masrurah. Mbak Alfiani Masrurah. Halo. Halo. Adakah yang ada di sana? Oke, kita lanjutkan ke Mbak Arifah Kurniasari. Iya, Pak. Oh ya, Mbak Alfiani. Gimana? Pak Widi mau tanya, progresnya udah sampai mana? Iya, Pak, saya. Pak. Oh ya, Mbak. Apa namanya? Progresnya udah sampai Halo, Pak, mana? sinyal saya jelek, Pak. Baru buat PPT-nya Sudah juga, masuk ke Pak. PPT Masih. ya? Oke. Berarti tetap dilanjutkan aja. Waktunya tinggal seminggu lagi ya. Segera dikejar. Oke. Terima kasih Mbak Alfiani. Ya. Selanjutnya Mbak Arifah. Mbak Arifah.
Oke, oh, ini sinyal lemah siapa ini ya? Oh ya sudah, mungkin sinyalnya lemah. Selanjutnya Mbak Atika Albain. Mbak Hadir, Pak. dulu sih. Mbak Atika, progresnya udah sampai mana? Sama kayak Mbak Akmal, Pak, masih nganu proses download aplikasi nih. Oh, oke. Ya, ya, jadi kalau memang kesulitan daripada proses-proses download kayak gitu kan lama, mendingan langsung aja Nggih. ke tukang servis soalnya berapa. Kasih aja linknya ke masih servis, habis itu kan nanti di-downloadnya terus diinstal kayak malah pena. Oke, Oh, gitu nggih, ya. Pak. Waktunya tinggal 1 minggu, lendang ya. Nggih, Pak. Sip, semangat. Selanjutnya, Mbak Dwi Prihatini. Mbak Dwi Prihatini. Oke, tidak tersambung. Selanjutnya, Mbak Febriana Putri. Ora iki mau suaranya paling banter dhewe kok. Mbak Febriana Putri. Halo, Mbak Febriana. Hadir, Pak. Pak. Oke, Hadir. Mbak Febriana, progresnya udah sampai mana? Ini udah di hadir, Pak. Udah diinstal. Terus materinya udah dirangkum? Belum, Pak. Oh, itu belum. Ya, jangan dikejar ya. Tinggal 1 minggu lagi. Nggih, Oke, nggih. kita Pak. kembali ke Mbak Dwi Prihatini. Progresnya udah sampai mana? Mbak Dwi Prihatini? Oke, lanjut aja ya. Tadi sempat nyambung tadi itu. Mungkin jaringan sih kalau menurut saya. Oke, selanjutnya Mbak Ina Sarina. Nggih, Pak. Oke, progresnya udah sampai mana? Niku Pak, anu materi. Rangkum materi. Oke, Nggih, berarti belum masuk PPT ya? belum. Yang selesai ya? Siap, Oke, Pak. sip. Semangat. Selanjutnya Mbak Jessica Ayu Firani. Mbak Jessica. Oh, belum nyambung. Oke, selanjutnya Mas Mahendri Maskur. Halo, Pak. Sip. Progresnya udah sampai mana? Udah sampai itu tadi bantuin temen-temennya Ina install Inspring. Tapi yang 9 banyak yang korup tuh, Pak. Saya kasih yang 8. Oh, enggak apa-apa. Malah enak 8 sih. Menurut saya enak 8 daripada 9. Ya, Oke. Mana progres materimu udah sampai mana? Wes masuk PowerPoint belum? udah. Kalau PPT insya Allah sudah, tapi nek Inspring saya kurang telaten, Pak. Oh iya ya udah berarti kalau PPT-nya udah jadi berarti istimewa ya. Tinggal main S-nya berarti nanti ya. Ya, Pak. Oke, istimewa. Baik, semangat Mas Mahendri. Oke. Selanjutnya Mbak Melinda. Iya, Pak. Gimana progresnya udah sampai mana? Alhamdulillah udah download Spring yang 9. Heeh. Sudah bisa digunakan ya? Cari materi, Pak. Oke, berarti materinya sudah masuk PowerPoint belum? Belum. Oke, berarti lendang seminggu. Oke. Oke, sip, semangat. Makasih Mbak Oke. Melinda. Selanjutnya Mbak Nisa Anissa. Hadir, Pak. Oke, gimana progresnya? Sudah download Spring 9, Pak. Terus materinya? Ya, baru OTW materi, Pak. Oke. Tetap semangat ya, lendang dikerjake. Iya, Pak. Sip. Selanjutnya Mbak Nita Handayani. Hadir, Pak. Oke, Mbak Nita Handayani gimana progresnya? Lagi proses download Download apa? Spring. Lu kok baru download?
Oke, Wis oke. Pak, Dan Pak. materinya gimana? Iya, Sudah masuk PPT belum? udah Sudah jadi PPT-nya berarti. baru setengah. Oh, berarti udah mulai progres PPT berarti ya. Iya. Oke, sip, sip, sip. Tetap lanjutkan ya. Nanti kalau bingung masalah SP-nya, langsung aja pergi ke servisan untuk info apa itu daripada kamu pusing-pusing gitu. Gitu ya. Oke. Selanjutnya Mbak Noveria, Nggih, Pak. progresnya sampai mana? Masih belum bisa download aplikasinya, Pak. Oh, lah yuk langsung. Di situ kan deket tukang servis kan? Iya, Pak, cuman itu Pak saya lagi nggak di rumah. Jadi kalau misal tukang servis di sini belum tahu, kurang Oh, tahu, Pak. Iya. oh gitu ya. Nanti coba sambil cari informasi, waktunya tinggal 1 minggu. Silakan yang diberesi ya. Kasihkan linknya Iya, aja Pak. ke masnya yang servis. Ini mas linknya tolong didownloadkan, terus diinstalkan gitu wis. Enak malahan. Andai kan kalau Iya, ini Pak. apa tatap muka langsung kita tak kasih tutorial untuk installinya bagaimana. Karena masing-masing komputer itu berbeda. Oke gitu ya. Nggih. Selanjutnya Nggih, Pak. Mbak Rahma Solawati. Tatap muka tak install ke danten siap Iya, Pak. Pak. Lah yo, malah ono sing ngewangi Mahendri malah. Oke, Mbak Rahma Solawati sudah sampai mana progresnya? Mau masuk materi, Pak. Mau masuk materi atau materinya mau masukkan ke PowerPoint? Lagi mau rangkum materi. Lagi mau rangkum malah. Oke, ya udah lendang ya, ini udah mepet banget. Oke, selanjutnya Mbak Risa Novita. Mbak Risa Novita. Oke, lanjut aja Mbak Rizka Wulandari. Baik, Pak. Gimana progresnya? Masih proses ngerangkum materi, Pak. Proses ulang materi. Oke, lendang ya langsung diinput ke PPT dulu ya. Nanti baru ke Ya, SP-nya. Pak. Oke, sip, semangat. Selanjutnya Mbak Titi Endrianti. Mbak Titi Endrianti. Oke, terputus. Selanjutnya Mbak, oh, bisa ya Mbak Titi Endrianti. Halo? Halo? Iya, Pak. Oke, Mbak Titi, progresnya Hadir, udah sampai Pak. mana? Gimana Mbak Titi? Progresnya udah sampai mana? Belum bisa download aplikasinya, Pak. Oh, di situ dekat tukang servis Belum laptop bisa nggak? download aplikasi. Servis laptopnya jauh, Pak. Apa? Halo? Oke, nanti WA Pak Widi ya. Oke, jaringannya. Yang selanjutnya Mbak Witri Lestari. Iya, Pak. Mbak Witri Lestari? Mbak Witri Lestari, di manakah engkau? Kenapa menghilang? Ciluk, Pak. Oh, Iya, Pak. Mbak Witri Lestari. Hadir. Oke. Gimana progresnya? Mbak Witri Lestari, di manakah engkau? Hadir, Kenapa Pak. menghilang? Ciluk, Oh, Hadir. oke. Gimana progresnya? Baru mau ngerangkum materi. Oh, kepala baru rekam. Oke, lendang ya, cepet-cepet ya supaya nyandak waktunya wis terlalu mepet. Lendang masukkan ke PowerPoint, kalian sekalian desain. Baru rekam. Oke, Terus nanti lendang ya, cepet-cepet ya supaya di nyandak waktunya wis terlalu mepet. Nanti di SP-nya. Gitu ya Mbak Witri. Jadi untuk semuanya segera saja buat
laksanakan, waktunya tinggal seminggu, nanti maksimal pengirimannya tanggal 28, silakan dikirim, tapi nanti tanggal media Jumat, berarti besok Rabu jam 14.10 sampai jam 16.10, 16.00 masuk ya untuk presensi, terus nanti apa namanya produknya silakan dikirim maksimal sebelum tanggal 28 supaya Pak Widi masih bisa ada waktu untuk mengoreksi. Terus karena tanggal 29 harus sudah input, terserah nanti mau mengirimkannya modelnya seperti apa. Kalau yang dekat dengan Pak Widi silahkan langsung datang ke rumahnya Pak Widi, tidak apa-apa, dimasukkan ke flash disk dulu. Terus ketika datang ke rumahnya Pak Widi tetap laptop dibawa supaya nanti tak koreksi datanya sudah lengkap apa belum. Nah, data yang ada di dalamnya tadi yang sudah tak share di grup ya, silakan dijadikan satu folder, terus dikopikan ke flash disk, baru kirimkan ke Pak Widi seperti itu. Jadi nilai UASnya nanti saya ambilkan dari situ, tugas-tugas juga sudah Pak Widi apa namanya input, tinggal nanti input nilai UASnya seperti apa. Begitu, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, gimana Mbak Ina Sarina? Itu Pak, untuk tugasnya kan ada 3. Yang terakhir tugas ketiga kan ada file yang dipublish. Itu maksudnya gimana Pak? Maksudnya itu dipublish ini gimana? Yang sudah dipublish menggunakan Espring itu kan, terakhir kita harus publish kan? Oh gitu. Oh iya Itu Pak. filenya di mana itu dijadikan satu folder dengan yang quiz juga, terus yang publish juga, dan yang PPT juga. Jadi jadikan satu folder aja. Oh gitu. Nggih pun Pak, sampun terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Ina. Oke, ada yang ingin tanyakan yang lain? Ini nilai UAS loh ya, jadi silakan kerjakan secara maksimal. Didesain sebaik mungkin, seimut mungkin, semenarik mungkin, silahkan didesain semaksimal mungkin ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin Pak Widi akhiri saja untuk pertemuan pada sore hari ini. Memang pertemuan terakhir ini pertemuan terakhir teori ya, tapi kalau besok Rabu kan Jumat kan besok tanggal 25. Lah kalian pengen di tanggal 25-nya atau di hari Rabunya? Halo, dijawab. Pengen pembelajaran pas tanggal 25 Desember kan itu tanggal merah. Nah itu pengen pembelajaran pas tanggal 25 Desember atau pas ganti harinya besok Rabu? Mau kelas anatomi Jumat UAS Pak. Sekalian mau betul-betul dulu. Oke, berarti toh hanya presensi aja sih, sama nanti kalau ada kendala apa kita hanya diskusi aja sih prinsipnya pas tanggal itu. Jadi kan UASnya sudah dikerjakan mulai dari sekarang gitu ya. Baik, Pak. Oke, sip, berarti kita sepakat Jumat atau Rabu biar Pak Widi mempersiapkan. Ayo, nggak apa-apa, Mbak Rizka punya pendapat apa, Jumat atau Rabu? Tadi Mas Mahendri usul Jumat aja biar sekalian toh juga Jumat katanya ada UAS seperti itu. Oke, yang lain coba Mbak Rizka punya pendapat lain enggak? Biar nanti Pak Widi putuskan. Mbak Ina ada pendapat enggak? Hari Rabu mungkin Pak saya. Rabu aja ya. Oke. Untuk juga hanya presensi sama bercakap-cakap aja sih. Mungkin ada kendala atau bagaimana untuk diskusi aja. Oke ya. Ini ada Rabu, ada Jumat. Oke.
terakhir satu pendapat untuk memperkuat Rabu atau Jumat. Mungkin Mbak Noveria atau Mbak Melinda atau Mbak Ina, silakan. Gimana Mbak Nover? Gimana? Putus-putus suaranya. Hari Rabu saja, Hari Pak. Rabu ya. Oke, kita putuskan hari Rabu aja ya. Supaya nanti ketika ada harapannya kenapa saya hari Rabu, kok saya sedikit lega kalian minta harinya hari Rabu. Karena kalau nanti terjadi masalah dalam pembuatannya masih ada jangka waktu sampai tanggal 28 kan masih jauh. Jadi masih ada waktu untuk membenahkan gitu ya. Berarti kita sepakati hari Rabu ya. Nggih, Pak. Iya, Pak. Sip, hari Rabu jam 14.10 sampai jam 16.00. Oke, gitu aja. Kalau begitu, karena progres kalian masih sangat panjang, Pak Widi akhiri supaya kalian bisa segera mengerjakan. Untuk hari ini Pak Widi akhiri dulu, sampai ketemu besok Rabu dalam selalu kondisi sehat. Pak Widi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.